Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Maurits dan bersama broker yang sangat luar biasa Amarket. Hadir untuk rekan trader membawakan sedikit analis harian, selalu mengawal rekan trader dalam setiap transaksi yang akan dilakukan oleh rekan trader. Kita selalu memberikan analisa-analisa harian buat rekan trader semuanya, memberikan informasi yang akurat, ter-up to date, terkini, terpercaya, supaya bisa menjadi landasan untuk rekan trader sebelum masuk buka posisi di platform masing-masing. Terutama kalau buka posisinya di platform Amarket, lebih jos lagi. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan masuk dalam analisa harian. Dan di setiap analisa harian ini saya selalu membawakan tema-tema yang mempunyai hubungan dengan pasar yang sedang terjadi saat ini. Dan tema hari ini yang saya bawakan adalah dolar menguat di tengah ekonomi Amerika yang terus bangkit. Nah, ini nih. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan ini adalah hal yang harus kita lihat semuanya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau rekan trader melihat di platform, ya, rekan trader melihat bahwa bagaimana dolar Amerika dia sangat menguat beberapa hari yang lalu. Mulai dari Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Senin akan mengalami pelemahan, tapi Selasa, Rabu, Kamis dia terbang tinggi. Terutama rekan trader setelah pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Amerika dan Ketua Partai Republik ya. Inilah yang membuat bagaimana tendensi dolar Amerika sangat benar-benar menguat. Dan rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa sampai di manakah penguatan dolar terjadi, dolar ini akan terus menguat. Dan rekan trader, saya mau memperjelas lagi buat rekan trader bahwa hari ini nanti rekan trader pada pukul ya. Ini kita lihat dulu di website. Nah, nanti rekan trader lihat di website ya, pada pukul ya 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bayangkan, pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada pidato dari Gubernur Central Bank Amerika, Jerome Powell. Nah, ini dia. Ini pidato ini sangat luar biasa rekan trader. Kenapa? Karena dari pidato ini kita akan melihat apakah dolar ini bagaimana perkembangannya. Karena sebenarnya inti dari pidato yang akan dilaksanakan hari ini adalah bagaimana eksepsi perekonomian Amerika, terutama nilai tingkat suku bunga untuk bulan depan. Ya, jadi diperkirakan bagaimana ya, sebelum nanti rapat FOMC kan selalu akan ada rapat-rapat atau statement-statement yang dikeluarkan sebelumnya ya, sehingga memperkuat nanti di saat FOMC itu ya. Nah, dengan adanya pertemuan hari ini ya, dia akan memberikan sedikit gambaran bagaimana nanti pertemuan FOMC akan dilakukan. Dan harap diperhatikan juga kenapa saat ini perekonomian Amerika sudah sedikit agak membaik. Kalau kita lihat kemarin klaim pengangguran awal sangat luar biasa, indeks manufaktur juga sangat luar biasa ya. Dan inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika terbang tinggi ya, terbang tinggi. Ya, terbang tinggi. Dan kalau kita lihat rekan trader, ya kalau kita lihat ini kayaknya dolar Amerika ini akan terbang tinggi rekan trader menurut analisa saya ya. Kenapa? Karena setelah itu hari Sabtu atau hari ini ya, hari Jumat dini hari nanti pada pukul 2 sebelum pasar ini ditutup akan ada pidato dari Gubernur Central Bank Eropa, Christine Lagarde. Sangat jarang sekali setelah ada pidato seperti kayak gini ya. Biasanya ya udah pidato ya pidato aja, tapi memang biasanya pidato seperti kayak gini paling banyak itu akan terjadi pada hari Kamis. Hari Jumat itu jarang ya. Tapi hari ini seperti berbalas pantun antara dua gubernur Central Bank Amerika dan Central Bank Eropa. Ini artinya ada sesuatu yang sangat signifikan yang akan terjadi pada malam ini. Oleh karena itu tetap rekan trader melihat pergerakannya. Dan kalau kita lihat rekan trader di sini, pergerakan yang terjadi kenaikan dolar ini sangat dipacu oleh ya pertemuan antara Joe Biden dengan ketua
Partai Republik, dan dari sini sudah ada indikasi bahwa kemungkinan besar untuk minggu depan pagu hutang dinaikkan sehingga Amerika bisa setidaknya membayar hutang-hutang yang sedang terjadi. Sehingga dari sinilah yang menggerak dolar Amerika semakin tinggi. Dan dari sini juga kita bisa lihat bahwa perekonomian Amerika perlahan-lahan sudah menuju ke rel yang seperti dibilang, ya, direncanakan. Kita lihat rekan trader. Kalau rekan trader lihat ya. Kalau rekan trader lihat statement-statement yang saya berikan, saya selalu bilang bahwa Amerika ini pemain tua. Ibarat seorang politikus, Amerika ini udah malang melintang dalam dunia politik, jadi dia sangat tahu apa yang harus dilakukan, ya. Oleh karena itu saya dari kemarin-kemarin saya bilang bahwa Amerika tidak akan sebodoh seperti kayak gitu ya, apalagi ini menyangkut, sebenarnya gini, Amerika ini menyangkut harga diri pemerintah Amerika. Sampai kalau jatuh tidak bisa membayar hutang, itu artinya kan terlalu jatuh. Gini, Joe Biden akan berusaha semati-matian supaya itu tidak akan terjadi, karena kalau itu terjadi dihabisin Joe Biden sama Trump, ya pasti dihabisin. Oleh karena itu Joe Biden berusaha keras, lobby sana lobby sini, ya tawar-menawar harga pas tancap gas supaya keadaan tersebut tidak akan terjadi. Walaupun ada sinyal-sinyal yang diberikan oleh Menteri Keuangan, ya, itu yang menyatakan memberikan war bahwa kalau ini terjadi perekonomian akan hancur, ya. Perekonomian bukan hancur tapi akan terganggu. Tapi itu biasa kan trader, ya. Itu biasa, dan ya kita lihatlah Amerika ini kan penuh dengan dramatis, ya, dramatis. Tapi yang pasti bukan drama ala-ala Korea rekan trader, ya. Amerika seperti kayak gitu, ya. Ibaratnya kalau permainan sepak bola coming from behind, ya. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya pertemuan tersebut kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar di pertemuan berikutnya akan dilaksanakan pada minggu depan, permasalahan ini bisa diatasi, sehingga inilah yang membuat pergerakan yang sangat signifikan terhadap dolar Amerika. Dan kalau kita lihat rekan trader, kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika ini juga dia memberikan dampak yang signifikan terhadap aset-aset lainnya. Seperti rekan trader lihat Nasdaq. Bagaimana Nasdaq kemarin naik sangat luar biasa, ya. Kemarin kalau rekan trader lihat analisa saya mengambil posisinya di sini, ya, 13469, ya. Rupanya dia naik luar biasa sampai ke 13901. Begitupun juga Dow Jones. Rekan trader lihat Dow Jones ini kemarin dia naik sampai 33618. Dan S&P 500 rekan trader lihat bagaimana dia naik sampai nilai yang paling tertinggi. Nah, hari ini memang akan ada koreksi. Kalau kita lihat hari ini memang akan ada koreksi. Akan ada koreksi, ya, setelah kenaikan 3 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, dolar ini dia mencapai level tertinggi selama 2 bulan terakhir, ya. Kalau rekan trader lihat dolar ini dia mencapai level tertinggi selama 2 bulan terakhir, paling itu semenjak pada tanggal 20 Maret, ya. 20 Maret, ya, sampai level terendah, bukan 20, 19 malahan. 19 Maret masih di bawah, tapi Maret, April, Mei, 2 bulan terakhir memecah rekor, ya. Memecah rekor bagaimana dolar Amerika kembali lagi memuncaki semuanya. Memang benar sekarang lagi terjadi konsolidasi, itu benar. Tapi sekali lagi saya bilang buat rekan trader, hati-hati. Ini kalau memang dia turun, mungkin pasar Amerika nih, pasar Eropa dia akan turun terus. Tapi hati-hati, sekali lagi saya bilang, nanti setelah pidato yang akan terjadi tidak tertutup kemungkinan dia kembali lagi ke level 103. Tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali lagi ke level 103 naik ke atas, ya. Kita akan lihat imbas pidato yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika hari ini. Oleh karena itu rekan trader, imbasnya sangat luar biasa akibat kenaikan, artinya dia akan membuat imbas yang luar biasa juga terhadap emas dan lain-lain. Bagaimana emas ini dia turun sampai level yang paling terendah. Dan kalau rekan trader lihat analisa saya kemarin, analisa saya kan benar kan, walaupun saya menganalisa dia akan turun sampai ke 1964, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun ke 1955. Apa yang terjadi rekan trader? Saya tidak menyangka kalau dia turun sampai ke 1955, tapi saya bilang oke, dia turun ke 1964. Apa yang terjadi? 1955
terlampaui, ya luar biasa. Setelah itu dia akan naik, tapi ada ahli juga mengatakan bahwa 2200 akan terjadi. Nah, kalau itu menurut saya bisa aja, tapi mungkin ya menuju tahun-tahun depan lah. Karena memang estimasinya bulan Maret tahun 2024 2200 akan terjadi. Oke rekan trader, demikianlah ya tema kita hari ini tentang dolar menguat di tengah ekonomi Amerika yang sedang bangkit. Kita akan masuk ke analisa teknikal, dan seperti biasa rekan trader, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Kita lihat di sini pergerakan indeks dolar Amerika. Pergerakan indeks dolar Amerika sudah sangat jelas, kita lihat bahwa hari ini terjadi koreksi terhadap dolar Amerika. Dolar agak sedikit mengalami pelemahan hari ini setelah kemarin naik sampai 103.476. Hari ini dia turun, dia telah berada di 103.177 ya. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakannya ya. Saya bisa lihat di sini bahwa kemungkinan bearish masih bisa saja terjadi, dan kalaupun bearish ini terjadi, menurut analisa saya serendah-rendahnya bearish mungkin dia akan turun sampai level paling terendah di sini ya. 102 itu paling rendah sekali rekan trader, tapi saya masih tetap estimasi bahwa oke, dia akan coba turun di level yang paling terendah di seputaran 103.138. Dan hati-hati rekan trader, kenaikan bisa saja terjadi, dan kalau batas kenaikan saya pikir dia akan kembali lagi ke level 103.476. Itu adalah level yang kalau memang dia terjadi kembalikan arah lagi. Oleh karena itu rekan trader, mari kita coba mengambil posisinya. Saya menganalisa dia akan mencoba bergerak di seputaran sini ya. 103.138 sampai 103.476. Tapi rekan trader, segala sesuatu bisa terjadi, tidak tertutup kemungkinan apabila pelemahan berlanjut dia bisa turun sampai level terendah di 102.938. Apalagi hari ini ada statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika ya. Kita akan lihat, atau dia bisa kembali lagi ke atas ya. Oke rekan trader, selanjutnya bagaimanakah Euro Uncle Sam Dollar? Kita akan lihat pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar. Pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini dia memiliki tendensi yang agak bullish setelah kemarin penurunan yang sangat dahsyat. 3 hari berturut-turut dia turun, hari ini dia agak sedikit mengalami koreksi. Apakah ini adalah puncak penurunan yang terjadi? Kalau kita lihat secara teknikal, ini penguatan masih bisa saja terjadi saat ini. Kalau kita lihat secara teknikal ya, hari ini dia naik, penguatan masih bisa naik, dan saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1.07935. Tapi rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai ke level 1.08153 sampai di penghujung hari ini. Oleh karena itu tetap hati-hati dan tetap analisa terus. Dan bagaimanakah kalau terjadi pelemahan? Saya mengestimasikan bahwa pelemahan akan terjadi sampai di 1.07618. Oleh karena itu rekan trader, kita lihat pola pergerakannya hari ini. Nah, saya menganalisa dia akan mencoba dari 1.07618 sampai 1.07915. Tapi sekali lagi hati-hati, dia bisa naik lagi sampai level yang paling tertinggi karena hari ini ada news ya. Harap diperhatikan, hari ini ada statement dari Gubernur Sentral Bank Amerika. Oleh karena itu harap diperhatikan, apalagi nanti ada statement lagi dari Gubernur Sentral Bank Eropa pada pukul 2 dini hari nanti. Selanjutnya rekan trader, kita akan masuk di pound sterling. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling saat ini? Pergerakan dari pound sterling sudah sangat jelas hari ini. Kita akan lihat bahwa pound sterling pada prinsipnya dia sama ya, dia mengalami penguatan, dia masih wait and see hari ini walaupun tendensi pelemahan malahan. Kalau saya lihat dulu, wah tendensi pelemahan yang terjadi. Oke, anggaplah dia sedang koreksi dia nih sebenarnya. Kalau menurut saya koreksi ya. Anggaplah dia terjadi pelemahan ya rekan trader. Anggaplah dia terjadi pelemahan. Artinya kalau terjadi pelemahan, dia berusaha turun sampai di 1 poin sini ya, 1.23745. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati, penguatan masih bisa saja terjadi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan naik sampai level 1.24294. Nah, di sini. Ya, di sini. Nah, oleh karena itu rekan trader, nah inilah pola pergerakannya. Kalau menurut saya ya, segala sesuatu bisa terjadi.
antara 1.23745 sampai 1.24294. Selanjutnya kita lanjut ke gold. Nah, ini nih asik nih. Bagaimana ke gold? Rekan trader, pola pergerakan gold hari ini. Gold bergerak sangat luar biasa rekan trader, ya. Kita lihat di sini tendensi gold ini pada hari ini dia mengalami penguatan setelah kemarin jatuh bebas. Ya. Setelah dia sempat menembus 1953 turun ke bawah lagi, hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan dan dia telah sampai ke level 1966. Dan kalau tendensi yang terjadi penguatannya ini masih kuat, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa minimal dia bisa sampai menyentuh level sini 1970 atau dia bisa lebih tinggi lagi di posisi 1977. Ya, makanya saya mau bilang bahwa emas hari ini akan bergerak sangat fluktuatif melihat pergerakan pasar, dan kalau terjadi pelemahan dia adalah di 1957. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakannya. Mari kita tarik garis dulu. Nah, dari sini sampai di sini ya, tapi tidak tertutup kemungkinan dia ini masih bisa naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini. Ya, 1977. Ini adalah pergerakan emas hari ini. Sekali lagi saya bilang hati-hati statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika hari ini, dan ada beberapa informasi-informasi lainnya ya. Prinsipnya ya statement dari Gubernur Sentral Bank Amerika aja yang paling sangat luar biasa berpengaruh pada hari ini. Oke rekan trader, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang hari ini? Kita lihat rekan trader. Untuk pergerakan USD Yen Jepang sudah sangat jelas, kita lihat bahwa USD Yen Jepang dia sudah keluar area pertandingan. Ya, saya tadi pagi saya bikin di 138, rupanya dia udah turun dan dia sudah turun sampai level di seputaran 138 poin bla 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 ya, 077. Analisa saya dia ini masih bisa turun lagi rekan trader, paling minimal itu di seputaran 137. Nah, disinilah 137.879 atau kalau mau lebih rendah lagi ya mungkin di seputaran sini ya 137.728. Dan hati-hati kalau terjadi penguatan lagi ya dia pasti akan kembali lagi ke selera asal di seputaran sini 138.509. Oleh karena itu mari kita ambil pergerakannya. Nah, antara 137.728 sampai 138.509. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian yang telah saya bawakan. Kita akan memasuki minggu yang sangat luar biasa. Di penghujung minggu ini, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bisa menjadi rambu-rambu dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu, rekan trader, kembali lagi, terus analisa, dan terus analisa, karena kekuatan kita hanya di analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.